Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Alfaruk dengan NIM 23022297. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kelebihan, kekurangan, dan beberapa analisis saya terhadap penggunaan aplikasi Visual Studio ke depannya. Pertama, apa itu Microsoft Visual Studio? Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak lengkap yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasi dalam bentuk aplikasi konsol, aplikasi Windows, ataupun aplikasi web. Visual Studio mencakup compiler, SDK Integrated Development Environment atau IDEA, dan dokumentasi umumnya berupa MS dan library. Compiler yang dimasukkan ke dalam paket Visual Studio antara lain Visual C++, Visual Basic, Visual Basic Net, Visual InterDev, Visual G++, Visual Fox Pro, dan Visual Chef. Aplikasi Microsoft Visual Studio secara garis besar memiliki manfaat. Yang pertama untuk pengembangan aplikasi atau develop application, yang kedua debugging kode atau perbaikan kode, dan ketiga writing and editing kode atau menulis dan mengedit kode. Selanjutnya, kelebihan dari Visual Audio. Yang pertama, Visual Audio itu gratis. Visual Studio dibangun secara open source sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli lisensi program. Kemudian yang kedua yaitu dukungan multi-platform yang mendukung pengembangan aplikasi lintas platform seperti web, desktop, dan mobile menggunakan framework seperti Net, Node.js, Python, dan lainnya. Yang ketiga, mendukung banyak bahasa pemrograman. Visual Studio mendukung puluhan bahasa pemrograman seperti C++, JavaScript, Python, Razor, CSS, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu fitur yang beragam. Aplikasi Visual Studio memberikan fitur seperti live share, extend, GitHub integration untuk memberikan saran kode secara otomatis, live share yang berguna untuk mengerjakan coding secara bersama-sama dengan tim, debug, publish project untuk menyebarluaskan project, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya kekurangan Visual Audio. Yang pertama, kompleksitas. Sifat Visual Studio yang komprehensif dapat membingungkan, terutama bagi pemula atau mereka yang membutuhkan lingkungan pengembangan yang sederhana. Kedua, ketergantungan platform. Meskipun Visual Studio sekarang mendukung macOS dan Linux melalui Mono, fitur-fiturnya tidak sekomprehensif versi Windows karena memang Visual Studio diutamakan untuk Windows. Ketiga, ukuran instalasi yang besar. Karena banyaknya fitur bawaan, alat pengembangan, dan pustaka yang disertakan, instalasi Visual Studio membutuhkan banyak ruang penyimpanan dalam perangkat. Yang ketiga, konsumsi sumber daya tinggi. Komputer dengan spesifikasi rendah dapat menjadi lambat karena Visual Studio membutuhkan spesifikasi tinggi perangkat keras, terutama pada RAM dan CPU. Selanjutnya, Visual Studio ke depannya. Dalam implementasi ke depannya, Visual Studio harus terus berkembang dan memberikan pengalaman coding yang lebih baik dengan yang pertama meningkatkan dukungan multi-platform sehingga fitur-fiturnya dapat lebih komprehensif dengan platform lain seperti Linux atau macOS, tidak hanya kepada Windows. Yang kedua, implementasi instalasi modular, di mana pengguna dapat memilih fitur-fitur yang ingin mereka unduh sesuai kebutuhannya sehingga ruang penyimpanan yang dipakai tidak terlalu besar. Yang ketiga, mengembangkan versi light atau versi lebih ringan. Dan yang terakhir, pengembangan ekstensi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.